Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja kepada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya ialah kata sambutan dari Ketua LP3M kepada Saudari Ananisa Sylvia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara penutupan mahasiswa PPL Universitas Negeri Padang angkatan 2017 tahun ajaran 2020-2021. Selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh tauladan yang baik, uswatun hasanah bagi para umatnya. Sekarang ini kita telah berada di penghujung tahun 2020, maknanya mahasiswa angkatan 2017 Universitas Negeri Padang telah melaksanakan PPL di berbagai sekolah. Sebanyak 4.168 mahasiswa telah melaksanakan PPL di berbagai sekolah, yang mana ada 1.153 sekolah yang tersebar di 15 provinsi yang ada di Indonesia. Kami dari pihak kampus Universitas Negeri Padang mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa angkatan 2017 yang telah melaksanakan PPL di berbagai sekolah. Karena mahasiswa tersebut telah membawa nama kampus kita, yaitu Kampus Universitas Negeri Padang, dan memperkenalkan kampus kita kepada sekolah dan juga lingkungan yang ada di sana. Sebagai calon guru harus melakukan praktek ke sekolah agar bisa memahami bagaimana suasana kebatinan yang ada di sekolah. Sehingga mahasiswa yang sekarang ini telah melaksanakan PPL, jika suatu saat nanti diterima sebagai guru atau bahkan menjadi seorang dosen, maka dia tidak akan canggung lagi karena sudah memiliki pengalaman pada masa PPL-nya. Seorang guru haruslah menjadi seorang guru yang teladan, yang mampu menumbuhkan rasa inovasi yang berpusat kepada siswanya, dan jadilah seorang guru yang teladan yang mampu menjadi motivator bagi siswanya agar siswanya menjadi siswa yang lebih. Terima kasih kepada Ketua LP3M yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman dari teman-teman kita selama PKL. Baik, langsung saja kita minta kepada Saudari Tiara untuk menceritakan pengalamannya selama PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putusika, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah. Di kegiatan PPLK tahun ini, saya berkesempatan melaksanakan PPLK di wilayah kota, tepatnya di SMA N2 Adadiyah, Kota Padang. Karena pelaksanaan pembelajaran di SMA 2 Adadiyah dilaksanakan secara daring, maka dari itu, mau tidak mau, media sebagai perantara penyampaian materi antara guru ke peserta didik semakin meningkat. Oleh karena itu, dituntut penggunaan media yang bervariasi agar peserta didik tidak merasa bosan. Media yang digunakan untuk penyampaian materi berupa PowerPoint, video, aplikasi Quizy sebagai media untuk melaksanakan ulangan harian, dan juga yang terakhir aplikasi e-learning yang bernama G-School. Terkait kemampuan guru maupun siswa dalam penggunaan media, baik itu media PowerPoint, video, maupun e-learning, bisa dinilai sudah baik. Karena baik guru maupun siswa sudah terbiasa dalam penggunaan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran sebelum terjadinya pandemi seperti saat ini. Kendala selama
melakukan pembelajaran daring tidak datang dari siswa maupun guru, melainkan dari jaringan internet yang menjadi faktor utama penunjang pelaksanaannya atau berjalan lancarnya suatu pembelajaran daring. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Tiara. Selanjutnya kepada Saudara Iksan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Perdana dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya mendapat kesempatan PPL di daerah saya, yaitu Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai. Mengangkat tema dari yang disampaikan moderator tadi tentang penggunaan TIK bagi siswa dan guru. Menurut saya, penggunaan TIK bagi siswa di perkotaan sangat disupport dengan jaringan yang stabil, dan juga siswa telah kebanyakan menggunakan gawai pintar atau smartboard. Dan juga guru sudah tidak melek akan teknologi seperti membagikan tugas-tugas sekolah melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp, bukan grup WhatsApp keluarga. Dan juga siswa mencari sumber-sumber belajar kebanyakan dari internet, dikarenakan sekolah tutup akibat pandemi ini, dikarenakan siswa tidak dapat ke sekolah untuk mencari sumber di perpustakaan. Suka duka yang dialami guru PL seperti saya di Purwokerto, yaitu sukanya jaringan lebih stabil, cepat untuk mencari informasi ataupun sumber belajar, dan juga siswa tidak perlu mencari jaringan seperti di atas bukit ataupun tempat yang lainnya. Dan dukanya itu seperti saya ingin berjumpa dengan siswa melalui via Zoom ataupun Meet. Kebanyakan dari siswa tidak mengaktifkan kamera ataupun mikrofon, atau saya pun tidak tahu itu entah mereka masih bangun tidur ataupun kamar mereka berantakan. Tapi sangat disayangkan apabila siswa masuk ke dalam via Zoom, hanya via Zoom untuk mengambil absen, terus melanjutkan impian tertunda tadi pagi. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang PPL saya di perkotaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iksan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pengalaman dari teman kita kepada Saudari Febi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Valentina Sahra dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama melaksanakan PLK. Di sini saya melaksanakan PLK di bagian pinggiran kota. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya negara kita sekarang lagi terlibat musibah dampak COVID-19. Jadi, baik di kalangan SD, SMP, SMA, di sini semuanya mengalami kesulitan dalam proses belajar. Jadi di sini saya ingin membahas bagaimana pengalaman saya selama melaksanakan PLK di kalangan SMU. Jadi di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya kita sekolah online atau bisa disebut dengan daring. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang proses belajar dan mengajar dilakukan dengan adanya online, yaitu daring. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini kita bersama-sama belajar online. Akan tetapi bukan berarti semua siswa maupun gurunya mengetahui bagaimana prosedur-prosedur dalam menggunakan media seperti aplikasi Zoom atau Google Classroom
bisa saja mereka belum mengerti, karena selama ini seperti yang kita ketahui bahwasannya proses belajar dan mengajar dilakukan secara offline. Nah, untuk itu di sini saya sebagai guru PLK sekolah menengah atas yang dilakukan di pinggiran kota. Di sini saya mendapatkan keluhan dari siswa-siswa saya, yang dimana pertama mereka ada yang tidak mempunyai gadget atau Android. Nah, sedangkan untuk proses belajar dan mengajar sekarang harus menggunakan Android seperti yang kita ketahui sekarang. Sedangkan itu yang terkendala pertama bagi siswa SMU. Nah, yang kedua, kuota internet. Kuota internet mungkin ada yang sebagian bisa terjangkau dan ada juga yang tidak. Jadi bukan berarti semuanya bisa melaksanakan dengan baik dalam proses belajar mengajar ini. Terus kemudian selama belajar daring, kita lebih banyak mengulas aplikasi seperti Zoom, terus seperti Word, PowerPoint, atau bahkan file-file yang lainnya. Sementara itu, selama proses belajar mengajar offline, siswa mungkin hanya beberapa kali yang pernah menggunakan aplikasi itu. Tetapi semenjak diadakannya sekolah atau belajar secara daring, siswa akan terkejut dan mereka tidak bisa menjalankan, atau kita bisa bilang seperti mereka belum mengerti menggunakan aplikasi tersebut. Jaringan kita bisa naik, bisa juga turun. Nah, di sini siswa-siswa saya juga banyak berkeluh atas mengirim tugas. Ibu, jaringan saya nggak ada, ini itu. Nah, walaupun di sini saya mengajar di pinggiran kota, tapi kita tidak tahu bagaimana, di mana mereka tinggal, terus bagaimana keadaan mereka, sikon mereka. Mungkin itu saja pengalaman PL yang saya dapatkan di SMU pinggiran kota. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Febi. Selanjutnya, kita minta kepada Saudari Intan. Dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Bustiana Nuldasari. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, mengambil mata kuliah PPL di tahun 2020 ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan beberapa pengalaman yang saya alami saat mengambil PPL di tahun 2020 ini. Di awal pengalaman saya sebagai mahasiswa PPL, saya tentu harus paham bagaimana situasi dan kondisi di sekolah pada saat ini. Siswa harus belajar dari rumah dan hanya guru yang ke sekolah untuk mengajar, sebab kita harus mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Mungkin ada beberapa pengalaman saya tentang metode dan teori yang diterapkan saat saya kuliah. Namun metode dan teori tersebut tidak dapat digunakan pada situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga juga banyak timbul kekurangan pada segi fasilitas, contohnya biaya untuk internet dan disiplin waktu yang sulit untuk siswa lakukan, ditambah dengan semangat belajar siswa yang sedikit menjadi penghambat pembelajaran yang saya lakukan pada saat ini. Di sekolah pinggiran kota masih banyak siswa yang berekonomian rendah
dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan tidak memiliki HP. Hal itu tentu tidak pernah terjadi di tahun-tahun PPL sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa PPL di tahun-tahun sebelumnya memiliki metode pembelajaran yang sangat berbeda dengan di tahun ini. Baiklah, hanya itu sedikit pengalaman dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Intan. Selanjutnya, kita minta kepada Saudari Diana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Florencia Putri dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada saat melaksanakan PLK. Jadi, saya melaksanakan PLK di sebuah sekolah menengah atas di daerah pelosok. Sekolah tempat saya melaksanakan PLK ini berlokasi di tempat terpencil dan jauh dari jalan raya, serta jaringan internet di sana juga sangat minim. Minimnya jaringan internet di sana tentu berpengaruh terhadap proses pembelajaran, karena seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Karena minimnya jaringan internet di sana, siswa-siswa saya banyak yang pergi ke puncak bukit untuk mencari sinyal agar bisa tetap mengikuti pembelajaran daring. Kemudian selain terkendala oleh jaringan internet, kendala lainnya yang dihadapi oleh siswa saya adalah penggunaan smartphone oleh guru dan siswa di sana masih sangat kurang. Bahkan dari 20 siswa, hanya 2-3 orang siswa yang mempunyai smartphone yang memadai untuk pembelajaran daring. Kemudian tidak hanya siswa, guru-guru di sana pun walaupun sudah memiliki smartphone, nyatanya mereka masih belum bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom maupun Zoom. Bahkan beberapa guru di sana ada yang belum lancar menggunakan aplikasi WA. Oleh karena itu, pada awal diterapkannya proses pembelajaran daring ini, guru-guru di sana justru baru belajar cara penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Zoom. Nah, dari situ saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi ini memiliki banyak kendala, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok seperti tempat saya melaksanakan PLK. Kemudian, tidak hanya itu, kendala lainnya juga terjadi pada jaringan internet. Baiklah, sekian pengalaman saya selama melaksanakan PLK. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Diana. Selanjutnya, kita minta kepada Saudara Chandrika. Kepada Saudara Chandrika, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrika Dwi Putra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, dan pada PPL tahun ini, tahun ajaran 2020-2021, saya berkesempatan untuk PL di daerah terpencil dan terbelakang. Nah, sesuai tema pada kegiatan kita hari ini, dan sekaligus penutupan mahasiswa PPL tahun ajaran 2020-2021, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana penerapan TIK di sekolah saya PPL kemarin. Pertama, TIK untuk PPL di sekolah yang saya ajar kemarin, bahkan mereka nggak tahu apa itu pengertian TIK. Dan juga siswa-siswa di daerah saya mengajar tersebut, mereka dan gaptek. Bahkan siswa dan gurunya pun belum mempunyai HP canggih seperti yang kita gunakan pada saat ini, yaitu Android. Dan ada beberapa hal yang telah saya catat sebelumnya ketika saya mengajar. Yang pertama adalah TIK itu tidak menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah tempat saya mengajar PPL kemarin. Karena kenapa? Untuk sekedar menjelaskan apa itu Microsoft Word saja mereka nggak paham. Dan juga kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 saat ini, sekolah-sekolah dianjurkan untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, ketika ingin saya terapkan ke sekolah tersebut, ternyata siswa-siswanya tidak mempunyai HP dan juga tidak mengerti perkembangan TIK seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga saya tidak bisa menerapkan sedikit pun pembelajaran melalui daring di sekolah tersebut. Sehingga saya harus datang ke sekolah. Bahkan ketika saya datang ke sekolah pun,
saya tidak bisa menghubungi orang tua saya melalui jaringan internet karena internet di daerah tersebut belum masuk. Dan juga guru-gurunya pun banyak masih menggunakan HP Nokia yang kita tahu, Nokia yang belum memiliki akses internet. Dan juga hal ini menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya tidak semua sekolah bisa diterapkan pembelajaran daring karena beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu sedikit curhat dari saya, Pak, Bu, tentang bagaimana PPL saya di daerah tersebut. Kurang lebih TIK itu belum mencangkup seluruh lapisan masyarakat di sekolah maupun gurunya, sehingga ada yang guru yang ingin mempelajari TIK tapi mereka sudah pada tua. Mungkin sekian curahan hati saya tentang PPL pada tahun ini, Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Cendrika, baik itu dari pengalaman teman-teman kita selama PKL, baik yang berada di pusat kota, di pinggir kota, maupun yang PKL di pelosok desa. Dari beberapa pengalaman yang telah diceritakan tadi, maka seperti yang kita ketahui, di masa pandemi sekarang, TIK itu sangat perlu untuk digunakan. Namun ada beberapa daerah yang terpencil yang tidak bisa menggunakan teknologi ini dikarenakan adanya kendala-kendala seperti jaringan dan siswa dan guru yang gaptek. Baik, mungkin hanya itu tadi pengalaman yang diceritakan oleh teman-teman kita. Semoga kita bisa mengambil pengalaman dan pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang telah diceritakan tadi. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.